Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafaur rizq. Disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya, aufu bil uqud. Sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan. Ya. Sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki. Nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Jadi ajal itu bahasa Arab, artinya time, waktu. Musamma yang sudah disebutkan, itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur qalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41. Jujur sekali Ustaz. Alhamdulillah. Udah matang. Udah matang. Udah kayak apa, telur digoreng matang. Belum suyuh, aman. Ada apa dengan 40? 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya, gitu. Saya sudah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti beda lah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak kan begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak kan begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya, ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya, dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang, gampang panik, gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh, jangan gampang rusak-rusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit yang tenang-tenang, ya.
Ada orang sakit, tenang. Ada yang sakit, mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2 ya. Penyakitnya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Ya. Itu maksudnya saya sendiri ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Wah, itu mau disuruh. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh. Umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada, maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita, fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang itu nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya, bukan hanya menjauhin hujan, datangin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami pacaklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun Pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara, yubanjiru, kebanjiran. Tasrif baru, Ustaz. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan. Ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Sebegitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, wa qina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil, gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin,
bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada, gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir luh mahfuz. Apa artinya luh mahfuz? Luh mahfuz, luh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya luh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya. Inilah makna hadis Nabi. Tidak ada yang mendapat merubah takdir, qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada, kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong. Kalau nggak doa gua nih nggak jadi nih.